Oke, dikasih tugas untuk buka pesan yang tersimpan di gambar ya. Jadi ini supaya teman-teman familiar dengan MATLAB. Gambarnya, sebentar. Gambarnya kemarin yang ini ya, teh dan kabut pesan. Jadi kalau buka gambar, teman-teman seperti ini ya. Pasti image read, kemudian nama filenya. Kebetulan nama filenya adalah teh dan kabut pesan.png. Nah, dari sini kemarin kita punya clue bahwa panjang pesannya adalah 673 ya. Kemudian kita kalau untuk nyimpen data, sebetulnya tanpa nyiapin matrik datanya pun dia langsung bisa MATLAB. Tapi kadang-kadang untuk jaga-jaga kita siapin datanya. Nah, untuk nyiapin datanya biasanya kita menggunakan zeros atau ones gitu ya. Atau ngopi file tertentu. Nah, kebetulan kita siapin datanya adalah sepanjang L dengan vektor matrik ukuran baris ya, 1. Berarti mulai dari I sampai 1 kita akan ambil datanya. Kita ambil datanya. Nah, kalau kita cek di sini ada gambar, kita lihat ya, gambar yang matrik pertama, kolom pertama di warna merah. Nah, itu angkanya ini ya, 68. 68. Jadi basicnya semua data di MATLAB akan disimpan dalam bentuk double di matriks. Sehingga kalau kita ingin melihat, kita menggunakan char ya, convert dari answer yang tadi. Nah, berarti ini huruf D kan, huruf D. Berarti message-nya nanti pertama adalah huruf D. Berarti kita lihat mulai dari 1, kemudian clue yang kedua adalah tiap 380, ya kan? Nah, tapi karena ukuran gambar kita itu 512, berarti kita susun dia per 512 baris, 512 kolom. Sehingga data yang tadi itu adalah ngambil gambar di mana barisnya itu adalah ditentukan oleh N dan kolomnya ditentukan oleh M. Nah, nanti teman-teman ketika di kelas kriptografi berikutnya, itu akan banyak dijumpai modulus nih. Ini adalah modular matematik ya, yang muter-muter di area, karena pada dasarnya komputer itu pasti terbatas bitnya ya. Jadi biasanya kalau di komputer lama, ketika teman-teman menggunakan microcontroller yang 8 bit, seperti misalnya 8051, itu 8 bit, nanti muter-muternya di 255. Nah, kebetulan kalau gambar ini 8 bit, berarti muter-muternya nanti di 255 juga. In case berikutnya. Nah, kemudian datanya, karena by default ini adalah dalam bentuk double, teman-teman tinggal convert ke karakter. Nah, kalau misalnya datanya itu kolom atau baris, ya tinggal di convert ini, transpose. Sehingga kalau kita jalankan script ini, kita run, maka pesannya keluar ya. Jadi datanya itu adalah dalam ruang hampa, cahaya menyebar ke segala arah dengan kecepatan C. Tapi ini kan huruf kecil kan, huruf besar, huruf kecil. Nah, kalau teman-teman mau mengubah dari huruf besar ke huruf kecil, teman-teman harus ingat ASCII code huruf kecil ya kan. ASCII code huruf kecil itu dimulai di angka 97 kan. Kemudian ASCII code huruf besar dimulai di huruf karakter 65, code 65. Sehingga teman-teman kalau mau mengubah ke huruf besar tinggal data 2, misalnya data besar sama dengan data ditambah 32, itu aja. Nah, cuma by default ini pasti dalam bentuk double kan. Jadi kalau teman-teman lihat data besar itu adalah
data double. Ya, kalau mau dilihat hurufnya, tinggal char dari data besar. Gitu. Char data besar. Maka, bukan ditambah, dikurangi ya. Jadi data besar karena tadi huruf kecil tinggal dikurangi sehingga kita lihat karakternya dalam ruang hampa cahaya menyebar ke segala arah. Nah, cuma ini tadi karena huruf besar ya, yang huruf besarnya harusnya tetap harus ada if-nya. Jadi teman-teman kalau ada huruf yang di bawah 97 itu mohon jangan diubah misalnya. Ya kayak gitulah, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, setelah dapat angka ini, karakter ini nanti harus di insert di bagian warna red green blue ya, bagian blue-nya. Jadi kita harus milih, cuma insertnya nanti di bagian yang ini ganti 3 nih. Karena blue itu adalah di matriks ketiga. Nah, kira-kira gitu teman-teman untuk review ya. Ada yang belum ini ngumpulin tugasnya? Udah semua ya, hampir semua ya. Nah, nanti yang belum silakan itu yang tadi hasil review dilakukan supaya familiar dengan komen-komen yang ada di MATLAB atau selain ya pokoknya yang similar dengan MATLAB deh. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan kuliah Matematik of Cryptography ya, teman-teman. Jadi dasarnya memang matematik yang digunakan di kriptografi itu adalah matematik yang sederhana. Kecuali ketika kita udah mulai bergerak ke matematik kriptografi asimetrik ya, di situ udah mulai kompleks. Tapi pun ada teknik-teknik di mana matematik yang kompleks itu harus bisa dilakukan di komputer yang paling sederhana. Sehingga metodenya pun harus dibikin metode yang sederhana. Nah, di sini kita akan pelajari tentang konsep modular aritmetik, kemudian kongruen, dan matrik. Di mana sebetulnya konsep-konsep ini sudah teman-teman pelajarin bahkan sejak SMP ya mungkin ya. Ya kalau bilangan integer malah sejak SD. Tapi di sini kita review kembali disesuaikan dengan alur untuk kriptografi. Ini adalah beberapa materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai integer aritmetik. Ini pasti udah hanya review saja. Integer udah angka-angka yang udah sehari-hari kita hadapi ya. Nah, baru modular aritmetik ini juga sehari-hari. Kemudian matriks juga demikian dan linear kongruen. Nah, dalam integer aritmetik ini kita akan membahas tentang set of integer, mungkin binary operation, integer division, divisibility, Euclidean algorithm, dan linear Diophantine equation. Nah, tentu teman-teman tidak asing dengan integer karena integer itu adalah bilangan bulat dari 0 sampai minus tak hingga dan dari 0 sampai minus tak hingga. Nah, operasi yang biasanya banyak digunakan di kriptografi adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, utamanya terhadap binary operation, di mana inputnya itu adalah 2 dan outputnya 1. Umumnya seperti ini, karena kan biasanya ada kunci, kemudian ada plain text. Namun ya ada beberapa kali ya, tapi basicnya kira-kira seperti ini.
Nah, kalau di sini operasinya untuk tiap bilangan atau tiap operasi itu ya mulai dari yang positif ya, bilangannya positif atau negatif positif atau negatif negatif ya. Nah, konsep negatif kebetulan kalau di kriptografi sebenarnya di komputer itu kan hanya 01 011 gitu kan. Nah, kalau kita beroperasi di komputer 8 bit gitu. Nah, sebenarnya kita bisa nih menjadikan ini apa namanya negatif ya, dan simbol sign negatifnya itu yang bit pertama. Tapi nanti angkanya hanya 0 sampai 127. Nah, untuk beberapa case yang menarik adalah semua bit ini kita libatkan sehingga yang preference itu adalah area yang positif nanti. Nah, kalau kita review kembali bagaimana konsep pembagian, jadi kalau teman-teman punya sebuah angka ya yang dibagi dengan angka tertentu, pasti quotient-nya adalah kita sebut sebagai Q dan sisa bagi hasilnya kita sebut sebagai R. Nah, nanti di kriptografi banyakkan yang menarik itu adalah bilangan R-nya ini yang kita sebut sebagai bilangan residu. Nah, asumsinya katakan kalau kita punya komputer 8 bit ya, komputer 8 bit. Nah, itu kemudian atau format file yang 8 bit. Misalnya gambar kemarin yang kita coba di MATLAB atau mungkin ASCII code gitu kan. Ya, ASCII code kebetulan 7 bit, tapi kalau kita pakai Unicode 8 bit atau Unicode 16 bit juga bisa. Nah, di sini contohnya kalau kita punya angka 255, kemudian pembaginya 11, biasanya pembaginya di sini itu kalau di zaman dulu itu adalah 26, karena ini alfabet ya. Nah, cuma kalau kita menggunakan alfabet 26, nanti ya kelemahannya tidak semua angka akan punya inverse. Gitu. Tapi karena kita mau mempelajari kriptografi dari awal, di mana di kriptografi konvensional itu untuk plain text yang dienkrip itu adalah karakter, nah sehingga kita menggunakan modulus 26 biasanya di awal. Tapi kalau untuk image itu biasanya modulusnya adalah 255 dan seterusnya, setelah itu bebas. Nah, ini maka hasil baginya adalah 23, residunya adalah 2 itu ya, teman-teman. Gitu. Nah, modulus ini itu nanti konsep modulus ini akan sampai ke kriptografi asimetrik nih. Di mana nanti modulusnya itu adalah perkalian dari dua bilangan yang relatively prime. Nah, apa itu relatively prime dan gimana bilangan modulus itu disusun? Nah, itu nanti ada beberapa matematik yang akan mendasari yang akan kita bahas di berikutnya. Nah, biasanya ketika kita punya sebuah angka di sini, ini adalah positif, kemudian modulusnya positif ya kan, bisa 26, mungkin 255. Nah, hasilnya itu adalah positif dan R-nya adalah positif. Tapi untuk case tertentu di mana bilangan A itu adalah negatif, tapi kita dalam kriptografi kita ingin tetap R-nya itu adalah positif. Maka kita yang menarik adalah konsep di mana R-nya itu adalah non-negatif. Nah, ketika konsep non-negatif, kalau yang positif kita nggak ada masalah ya, karena bilangan A begitu dibagi dengan N, ya sisanya adalah ini. Tapi begitu di negatif, nah kita harus bilangan A-nya itu ditambah sedikit ya, ditambah seakan-akan ditambah sedikit sehingga sisanya itu positif. Jadi ngambil sisanya bukan ngambil sisa di sini, tapi justru dari bilangan yang sedikit lebih rendah. Jadi kalau kita punya 255, min 255, kita bagi dengan 11, hasilnya kan min 23 nih. Cuma
masalahnya sisa bagi hasilnya negatif. Nah, kebetulan di kriptografi, nah itu yang banyak digunakan adalah yang non-negatif. Sehingga kalau kita jadikan non-negatif, hasilnya sama, itu min 255, hasilnya kita pinjam seakan-akan min 24 instead of min 23, ya kan. Kemudian kali 11, maka sisanya adalah plus 9. Kemudian konsep divisibility itu ya kalau teman-teman membagi angka, ya kan, kalau kebetulan R-nya adalah 0, maka kita sebut bilangan tersebut habis dibagi dengan bilangan ini. Jadi kalau 32 habis dibagi 4, kalau 48 tidak habis, berarti lambangnya seperti ini. Nah, ini propertinya ya. Ini properti apa namanya? Ya simple, karena memang di kriptografi terutama awal-awal itu harus semudah mungkin ya. Bayangkan waktu itu sebuah plain text di encrypt menggunakan teknik yang harus sederhana, karena kan mungkin dengan tulisan tangan saja kan, waktu itu belum ada komputer, belum ada kalkulator. Di salah satunya konsep divisibility itu kalau 1 habis dibagi A, satu-satunya A itu adalah plus minus 1, kemudian B habis dibagi A habis dibagi B, berarti saling ini ya sama berarti ya. Berarti A itu adalah plus minus B. Kemudian kalau B habis dibagi A, C habis dibagi B, nah B-nya saling menghilangkan, maka C akan habis dibagi A. Nah, ini konsep yang penyebelahan biasa. Kalau B habis dibagi A, C habis dibagi A, karena ini pembaginya sama ya. Berarti kan B bagi A, C habis dibagi A, maka B kali berapapun, katakan kali M, kadang-kadang ininya pulpennya M, kemudian C kali N, itu tidak akan mempengaruhi karena semua bilangan ini pasti habis dibagi oleh A. Nah, ini contohnya ya. Karena misalnya 15 habis dibagi 3, 45 habis dibagi 15, maka ini saling meniadakan, maka 45 habis dibagi 3. Kemudian karena 15 habis dibagi 3, 9 habis dibagi juga, maka ini dikalikan ya dengan susunan tertentu, dibagi tertentu akan habis dibagi 3. Nah, kemudian teman-teman pasti sudah juga mengenal common divisor ya, common divisor atau faktor persekutuan terbesar ya. Jadi kalau kita punya angka 140, faktornya adalah mulai dari 1 sampai 140 yang bisa membagi 140, sementara yang 12 faktornya adalah dari 1 sampai 12, maka faktor persekutuan terbesarnya adalah 4. Nah, biasanya dulu kita diajarin menggunakan faktor prima ya. Jadi kalau kita punya 140, Pak Salman, kalau kita bagi 2, 70, bagi 2, 35, bagi 5, 7, dan seterusnya. Yang 12 demikian juga, bagi 2 hasilnya 6, bagi 2, 3, bagi 3, 1. Maka faktor persekutuannya kita cari yang sama, dan hasilnya adalah 4. Nah, cara yang lebih efisien untuk mendapatkan faktor persekutuan terbesar itu adalah menggunakan Euclidean ya. Jadi Euclidean algorithm. Nah, di Euclidean algorithm ini GCD dari ada 2 premis ya, atau kenyataan bahwa faktor persekutuan GCD, faktor persekutuan terbesar dari sebuah huruf dengan 0 itu pasti A, ya kan? Karena berapapun dikali 0 itu pasti 0 kan. Jadi 0 itu punya unlimited faktor. Sehingga faktor 1 minimal kan 1,
faktor A minimal 1 dan A kan, sehingga terbesarnya pasti A. Dan GCD dari AB itu adalah sama dengan GCD dari B dan sisa dari A bagi B. Maka Euclidean algorithm berprinsip dari situ dia rekursif. Dan kalau diterjemahkan kira-kira GCD dari sebuah angka, katakan di sini 140, GCD dari sebuah angka, katakan di sini 140 dengan 12, kan? Maka dia GCD-nya adalah bilangan itu dan sisa dari 140 bagi 12, dalam hal ini 8. Kemudian rekursif ke berikutnya ke bawah, GCD 8 dan 4, karena 12 bagi 8 sisanya 4. Ini rekursif lagi, 4 habis 0, berarti GCD-nya adalah 4. Jadi dengan metode Euclidean, terutama untuk bilangan-bilangan yang besar, ini jauh lebih efektif ya. Contoh GCD 35 dan 11, maka dia sama dengan GCD 11 dan sisa bagi dari 35 bagi 11, 2. Kemudian 11, 2 sama dengan GCD 2 dan sisanya 1, 1, 0, GCD-nya 1. Nah, nanti teman-teman di kriptografi itu yang banyak dicari adalah sebuah bilangan yang GCD-nya 1. Karena kalau bilangan GCD-nya 1, faktor persekutuannya 1, berarti bilangan itu, katakan di sini case-nya 35 dan 11, kita sebut sebagai relatively prime. Nah, ini konsep juga yang digunakan di asimetrik RSE. Nah, kalau digambarkan algoritma Euclidean ini, itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita mau cari GCD dari sebuah angka R1 dan R2, gitu kan? Nah, kita tulis saja GCD-nya dari bilangan itu, kemudian sisa bagi hasilnya. Kemudian ini digeser, kan? Sisanya digeser, ini sisanya, kemudian digeser, ini sisanya, digeser, ini sisanya, digeser, sampai sisanya 0, maka bilangan itu adalah GCD dari angka yang di awal ini. Contoh juga kalau kita mau nyari bilangan, kebetulan yang kecilnya di depan, nggak ada masalah, karena kalau GCD dari 25 dan 60, maka 25 bagi 60 sisanya 25 kan, akhirnya balik lagi. 60 bagi 25 sisanya 10, 25 bagi 10 sisanya 5, sampai sisanya 0, maka GCD dari 25 dan 60 adalah 5. Nah, teman-teman kalau nyari GCD di MATLAB, komennya tinggal GCD. Jadi, kalau kita punya angka tadi, katakan A sama dengan berapa nih? 2740 gitu ya. 2740. Kemudian B sama dengan 1760 ya kan, 1760. Maka GCD dari A, B yang kita sebut sebagai C, katakan itu adalah 20. Nah, di sini ada 20. Kemudian kadang-kadang kita juga ingin mencari inverse dari perkalian. Nah, di situ kita akan menggunakan algoritma extended Euclidean. Jadi di extended Euclidean itu selain kita mencari GCD-nya dari angka A dan B, kita juga mencari inverse-nya P. Kemudian kalau kita mau mencari S, itu biasanya digunakan untuk tujuan yang lain lagi. Nah, tapi kalau kita mau nyari inverse-nya, yang dilihat adalah T-nya. Tapi extended Euclidean itu memperkenalkan dalam saat barengan kita bisa menghitung GCD-nya, kemudian S-nya, dan T-nya. Nah, ini prinsipnya sama ya. Jadi kalau kita mau mencari extended Euclidean algorithm dari sebuah bilangan,
nyari GCD-nya maupun nilai S dan T-nya, katakan dari A dan B ya, 28. Nah, prinsipnya sama, kita cari dari 16128 ini 21, jadi geser-geser terus ya. Sampai dia 0 berhenti, berarti GCD-nya 7. Nah, untuk nyari S pada saat barengan, inisial S-nya 10, kalau inisial T-nya 01. Nah, kita manfaatkan Q di sini. Jadi R ya kan 168 bagi 28, hasilnya 21. Hasilnya 5, sisanya 21. Kalau untuk mencari S berarti 1 kurangi 0 kali Q, hasilnya 1. Kalau mencari T adalah bagian depan ini dikurangi dengan ini dikalikan dengan Q. Berarti 0 kurangi 1 kali 5, berarti min 5. Dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua sama, tinggal digeser, yang ini juga digeser. Hasil ini adalah berarti bagian depan dikurangi dengan bagian S kedua yang dikalikan dengan Q. Q-nya 1, berarti 0 min 1 kali 1 sama dengan min 1. Kalau yang ini 1 dikurangi min 5 kali 1, berarti 1 tambah 6, 1 tambah 5, 6, dan seterusnya. Yang jadi referensi adalah GCD-nya ya, pada saat dia 0, semua berhenti, berarti nilai S-nya itu adalah min 1, kemudian nilai T-nya adalah 6. Nah, kita nanti juga kenapa tertarik dengan GCD yang 1, ya karena kalau GCD-nya 1, dia akan punya inverse. Kalau di sini, begitu kita tahu GCD-nya 7, berarti 161 atau 28 dalam modulus 161, 28 itu tidak punya inverse. Nah, extended Euclidean itu juga salah satunya digunakan untuk nyari kasus linear Diophantine equation. Tapi di kriptografi ini nggak terlalu banyak dipelajari ya, tapi maksudnya dalam enkripsi, mungkin dekripsi, tapi kalau untuk analisis, kita nyari kunci, nebak-nebak, nah linear Diophantine equation juga kadang-kadang digunakan. Ini contoh kasus linear Diophantine, ketika punya uang 100, ya kalau masih 100 ini ya kita nggak usah extended Euclidean algorithm ya. Ya kalau kita punya uang $100, kita pingin pecahan 20 sama pecahan 5, itu pasti pilihannya ya kalau nggak 0, 20, 1 kali 16, atau 2, 12, 3 kali 8, 44, atau 5, 0. Tapi in case-nya sulit dan berat, nah kita bisa memanfaatkan ini solusi linear Diophantine yang berbasis Euclidean, extended Euclidean. Nah, kalau teman-teman nyari di MATLAB untuk nyari S dan T ini dan GCD-nya, itu berarti teman-teman tinggal buka di MATLAB, help GCD misalnya. Nah, di sini teman-teman akan lihat bahwa GCD itu memiliki 3 variabel GUV atau DST. Nah, tapi detailnya silakan dibuka di MATLAB atau di bagian help. Di bagian help-nya ya. Nah, kalau di sini GCD yang nilainya D, S, dan T, DST dari DST dari GCD bilangan yang dicontoh tadi ya. Ada 161 dan 28. 161,28. Nah, maka D-nya 7, S-nya min 1, dan T-nya adalah 6. Sesuai di sini. Sebetulnya kalau waktunya banyak gitu, itu teman-teman bisa nyoba nih manual gitu ya, silakan. Cuma kan
kelas kita ada simetrik sampai asimetrik. Jadi yang dibahas banyak, yang penting teman-teman cukup tahu dan pemecahannya pakai MATLAB saja. Oke, berikutnya adalah kita membahas mengenai modular aritmatik. Nah, kalau yang pertama tadi kan konsep bilangan integer dengan operasional binary-nya, tapi kan pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari ini, terutama ketika kerjaan kita melibatkan komputer, di komputer itu pasti ada batasannya kan. Jadi bilangan komputer sekarang itu rata-rata 64 bit sudah ya. Kalau dulu 32 bit, sebelum ini 16 bit, bahkan awal-awal 8 bit. Nah, ketika kita menggunakan komputer 64 bit, maka ketika kita mau mengenkrip sebuah plain text yang misalnya dalam keseluruhan hard disk, itu, bayangin seluruhan hard disk, salah satu contoh metode enkripsi seluruh hard disk yang digunakan di Windows adalah BitLocker misalnya. Nah, bayangkan kalau yang digunakan adalah bilangan yang sangat besar, gitu kan, tentu akan membuat metode enkripsinya lama. Ya. Maka yang dipakai adalah ya udah bilangan maksimalnya adalah 64 bit. Nah, ketika 64 bit berarti kemungkinan possibility-nya ya, possibility dari mungkin ruang kunci atau perubahan itu ya adalah 2 pangkat 64. Berarti bilangan itu muter-muter antara 0 sampai 2 pangkat 64 min 1 ya biasanya. Kalau 8 bit berarti bilangan itu muter-muter antara 0 sampai 255 paling besar. 1, 2 dan seterusnya. Nah, tapi kalau zaman dulu ya kan ketika komputer tidak ada, mereka mengenkrip plain text alfabet yang muter-muternya dari 0 sampai 25 karena alfabetnya kan 26. Atau bilangan jam, tentu kalau kita membuat jam dari 0 sampai ratusan nggak akan efektif ya. Ya paling dibikin 0 sampai jam 0-nya diganti 12. Berarti antara 12, 1, 2 sampai jam 11. Nah, ini yang akan kita bahas, modular operator, set of residu, kongruen, operation dalam bilangan residu, kemudian addition dan multiplication sama different set. Ini sama konsepnya, cuma bedanya ketika kita mau menggunakannya di algoritma kriptografi, biasanya yang dimanfaatkan adalah nyari non negatifnya ya. Nah, operatornya di MATLAB itu dengan mod. Ya, kalau yang ini awalnya kan dari tak hingga ke tak hingga. Nah, operator modulus nanti banyak kita gunakan. Nah, kemudian kita juga akan mengenal sebetulnya angka-angka itu kan muter-muter ya kalau di jam, antara jam kebetulan kita sebut 0 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Berarti bilangan ini kalau kita nyebut jam 6, kemudian 7 jam berikutnya, kan pasti balik ke 1. Ya kan? Kemudian berarti jam 13 sama dengan 1. Nah, di sini konsep itu disebut sebagai kongruen. Jadi contohnya kalau 12 mod 10, itu kongruen dengan 2 dan seterusnya. Nah, set residu yang menarik di kriptografi itu adalah set residu yang terkecil yang positif, yang di daerah sini. Sehingga kalau jam dinding, kalau teman-teman ditanya, sekarang jam 1 gitu ya, di sini ya. Sekarang, jangan jam 1 lateral ini. Nah, sekarang jam 3, 4 jam kemudian jam berapa? Teman-teman kan jawabnya -1 kan. Nah, karena di bilangan ini, terutama nanti di komputer sama konsepnya, kan nggak ada negatif ya, maka kita akan balik 11. Nah, semua set yang positif ini, itu kita sebut sebagai
set residu yang positif yang disebut sebagai Zn. Nah, operasinya itu sama, adalah plus, minus, dan X. Nah, kebetulan untuk di beberapa kriptografi yang paling banyak digunakan malah hanya plus dan perkalian. Negatif itu sama dengan penjumlahan untuk case tertentu. Jadi contohnya, teman-teman mengenal Bitsor ya, yang lambangnya gini. Itu plus dan minus sama, Bitsor. Karena ini ada sama dengan sebuah jam yang di situ bilangannya hanya 0 dan 1. Jadi kalau kita punya bilangan 1 ditambah 1 ya, balik ke 0. 0 kurangi 1 sama aja dengan 0 ditambah 1. Nah, di kasus ini penjumlahan dan pengurangan sama. Karena ya muternya hanya di dua bilangan ini. Nah, ini sebetulnya sama dengan konsep modular aritmatik dalam 0 dan 1. Gitu. Nah, ini kenapa kok Bitsor itu kalau ini lambangnya adalah plus dan minus. Dan itu salah satu properti yang menarik di Bitsor. Karena ini kemudahan kalau kita mau mengurangi sama aja dengan menjumlahkan. Nah, ini beberapa properti dalam operasi modulus ya. Jadi kalau kita punya dua bilangan A dan B dimoduluskan, kita sama saja dengan memoduluskan masing-masing komponennya, baru kemudian dijumlahkan dan keseluruhannya dimodulus. Kalau mengurangi juga demikian, kita sama saja dengan memoduluskan masing-masing komponennya, kemudian dikurangi dan dimodulus. Itu juga dengan perkalian dua komponen, kita sama saja dengan memoduluskan masing-masing komponennya, kemudian dikalikan dan dimodulus. Contohnya, kalau kita punya modulus dari 35 tambah 48, maka kita cari dulu modulus 35 terhadap 11, 2, 48 terhadap 11, 4, maka hasilnya 6. Begitu juga dengan pengurangan ya sama. Perkalian juga demikian. Perkalian 33 kali 17 modulus 16, kita cari 33 modulus 16, 1, 17 modulus 19, 1, maka perkalian ini modulus terhadap 11 adalah 1. Nah, teman-teman mungkin waktu ujian di SMA atau waktu mau masuk ke perguruan tinggi, ada juga kadang-kadang soal-soal seperti ini ya, diminta untuk mencari berapa sih modulus 6.371 terhadap mungkin 3. Nah, ini sama saja dengan mengimplementasikan konsep ini, properti dari modulus operation. Karena 673 berarti 6 kali 1000, ya kan? Kemudian 3 kali 100, 7 kali 10. Di mana 1000-nya sini itu sama dengan yang ini ya, 1000 modulus 3. Ya kan komponennya 1000 modulus 3. Kebetulan pangkat N kan 10 kali 10 kali 10. Berarti ini 10 mod X pangkat N. Nah, kebetulan 10 mod 3, 1, di pangkat 3 modulusnya juga 1. Sehingga yang nyisa hanya 6. Ya kan? 6 modulus 3, kemudian 7 mod 3, dan 1 mod 3. Berarti yang ini tinggal dijumlah, 0 tambah 0, ditambah 1 tambah 1, sisanya berarti modulusnya 2. Nah, kita juga akan banyak berkaitan dengan inverse, karena dalam kriptografi nanti dari plain text akan jadi ciphertext, ya kan? Nah, sebaliknya dari ciphertext menjadi plain text, itu kita menggunakan konsep inverse. Nah, di aditif kita mengenal aditif inverse, yaitu kalau kita mempunyai sebuah bilangan di mana kalau dijumlah dalam modulus itu adalah 0, maka A adalah inverse dari B. Multiplikatif juga demikian. Kalau kita punya bilangan A dan B yang hasilnya adalah 1 atau kongruent 1 dalam modulus N, maka A adalah inverse dari B. Nah, kebetulan kalau di aditif, semua bilangan dalam modulus N punya inverse,
Tapi kalau dimultiplikatif itu ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya itu GCD-nya harus 1 ya. Nah, kebetulan dalam modulus ini, kalau modulusnya adalah prima, bilangan prima, nah, maka semuanya akan punya inverse. Nah, itu kenapa di bilangan di kriptografi bilangan prima ini banyak digunakan. Termasuk di asimetrik RSA ya. Kita menggunakan bilangan prima, yaitu karena sifat istimewanya di operasi perkalian modulus prima itu bilangan yang kita operasikan akan punya inverse. Jadi kalau perkalian inverse-nya kita punya dalam Z10, berarti ini adalah bilangan residu yang paling kecil positif 10, berarti anggotanya antara 0 sampai 9 ya. Nah, berarti aditifnya itu semua punya aditif. 0 pasangannya dengan 0, 1 dengan 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, dan 5, 5. Jadi semua member Z10 mulai dari 0 sampai 9 itu punya inverse. Tapi yang multiplikatif di Z10 hanya bilangan tertentu. Nah, contohnya yang punya itu adalah 7. Nah, 7 inverse-nya adalah 3. Berarti 7 kali 3, mod 10, 1. Nah, nanti kalau bilangannya masih kecil bisa, tapi begitu besar nanti kita menggunakan teknik pakai Euclidean ya. Extended Euclidean. Jadi kalau di MATLAB cukup pakai GCD. Kita periksa apakah greatest common divisor-nya itu 1. Kalau 1 berarti bilangan ini punya inverse. Ya contohnya kalau di kasus ini ya, kita udah tahu nih inverse 7 dalam modulus 10 adalah 3. Berarti 7 punya inverse. Ya, kalau di MATLAB kita cek GCD dari 7,10 ya. Nah, pasti 1 ya. Jadi kalau kita mau nyari inverse multiplikatif, kita harus bisa memastikan bahwa bilangan yang kita cari inverse-nya dalam modulus tertentu itu harus 1. Ini harus 1. Jadi kalau kita mau mencari inverse 12 di Z26, kalau kita kerja manual menggunakan extended Euclidean, maka kita cari GCD-nya kan. Kalau GCD-nya 2, berarti dia nggak punya inverse. Tapi kalau misalnya cari inverse 11 di Z26, berarti ini biasanya di alfabet 26. Zaman dulu kita pakai alfabet 26. Berarti 11 itu adalah, katakan kalau 0A, kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, ini kodenya L kan. Nah, inverse dari L dalam alfabet 26, apakah ada inverse-nya? Nah, kalau ada, kita cek GCD-nya. Oh, ini GCD-nya 1 nih. Berarti T-nya min 7. Berarti inverse-nya adalah min 7. Cuma di bilangan Z26, min 7 itu harus jadi positif kan. Berarti min 7, karena modulusnya adalah 26, berarti min 7 ditambah 26. Berarti 19. Berarti modulusnya adalah 19. Jadi kalau zaman dulu huruf L, kalau dikalikan sesuatu, metode, kalau di inverse, ya dia akan jadi karakter ke-19. Nah, sehingga karena tidak semua bilangan dalam Zn atau bilangan residu yang positif terkecil Zn itu nggak punya inverse, maka kita akan ngasih lambang ini, bintang ini. Jadi Zn perkalian gitu ya. Jadi kalau kita punya Z6, berarti dia antara 0 sampai 5. Ya kan? Maka yang punya inverse, jadi ini perkalian yang punya inverse, Z6 inverse, itu hanya 1 dan 5. Di 7,
bilangan Z7 adalah 0 sampai 6, bilangan yang punya inverse di Z7 itu adalah dari 1 sampai 6. Nah, ini menariknya. Kenapa bilangan-bilangan yang modulusnya itu prima itu selalu punya inverse. Sehingga kenapa sih kok bilangan prima itu menjadi banyak digunakan di kriptografi, ya karena properti tersebut. Nah, berikutnya teman-teman kita review tentang matriks. Nah, di MATLAB kebetulan by default tipe datanya adalah double dan disusunnya dalam bentuk matriks, sehingga operasi manipulasi matriks tidak menjadi masalah. Teman-teman ada yang nggak install MATLAB nggak? Misalnya karena laptopnya berat gitu. Nah, silakan install tipe yang open, yang apa namanya, open source ya, yang kemarin yang saya tunjukkan itu juga bisa digunakan. Cuma kadang-kadang untuk manipulasi image kurang nggak secanggih MATLAB ya. Tapi cukup mungkin kalau untuk kelas kita. Nah, ini matriks ya. Kita akan bahas mengenai definisinya, operasi dan relation-nya, kemudian determinan dan residu matriks. Nah, kebetulan kalau kita nyari matriks inverse ya, dari katakan tadi ya, kita diminta nyari berapa sih inverse dari 13 dalam modulus 26. Kebetulan kan 26 itu alfabet ya. Nah, kita harus cek dulu kan GCD dari 13 dan 26. Jadi kalau mau praktis, kita tinggal nyari langsung DST-nya dari GCD berapa tadi? 13,26 ya. Nah, kalau D-nya 1, berarti dia punya inverse. Nah, kebetulan D-nya adalah 13, jadi dia tidak punya inverse. Nah, kalau misalnya suruh nyari inverse dari 11 di 26, karena D-nya 1, berarti dia punya inverse. Kebetulan T-nya 3, berarti dia inverse-nya 3. Maka kalau kita mau cek mod 3 kali modulus 3 kali 11 dalam 26 itu pasti 1 ya. Mod 3 kali 11. Nah, ini DST GCD 11,26. Ini berarti inverse-nya dia, ini. Nah, ini kita balik ke, nih, harusnya 19 ya, harusnya 19. Berarti posisi ininya sih. Jadi sebetulnya DST ini kan definisi kita aja kan, mau kita namain apa. Ternyata di MATLAB T-nya itu adalah posisi yang kedua di sini. Jadi kita harus iniin D, T, S gitu ya. Nah, karena kebetulan T yang di Euclidean itu di MATLAB default-nya adalah yang di variabel kedua. Nah, dia adalah GCD dari 11,26 ya. Nah, berarti T-nya min 7. Karena T min 7, berarti min 7 T ditambah 26. Berarti inverse-nya adalah 19. Maka kalau kita cek modulus 19 dikali 11 tadi ya, dalam modulus 26, maka pasti 1. Gitu. Karena 19 adalah inverse dari 11. Nah, kalau kita cek tadi, 13, yang 13 ini, karena D-nya 13, dia nggak punya inverse.
Nah, itu kalau satu angka, ya kan. Nah, sementara kalau di matriks, kita kan punya matriks ini. Nah, kalau kita punya angka mungkin 11, mungkin 6, mungkin 3, mungkin 4, 2, 1, mungkin 5, mungkin berapa lagi? 3, gitu ya. Mungkin 0. Nah, kan kalau matriks nyari inverse-nya di MATLAB tinggal inverse matriks. Cuma di sini ketika kita mau memanipulasi plain text menjadi hypertext itu kan wujudnya nggak boleh koma-koma juga kan. Jadi harus bilangan integer karena itu yang punya kode karakter. Nah, ini tidak semua angka ini punya inverse di modulus 26. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, nanti teman-teman harus bikin algoritma untuk bikin inverse integer. Tapi itu silakan dicoba aja. Ini matriks, teman-teman udah nggak asing, dia punya baris dan dia punya kolom, ya kan. Kemudian ada vektor yang berupa row matrix maupun adalah matriks kolom. Kemudian kalau ukurannya sama, square matrix. Kalau bilangannya 0, kita sebut matriks 0. Kalau yang identity, kita sebut matriks identity. Addition biasa, berarti tiap komponen kita jumlahkan. Pengurangan juga demikian, tiap komponen yang bersesuaian kita jumlahkan. Namun kalau perkalian adalah row kalikan kolom dijumlahkan. Sehingga kalau kita punya multiplication 2 kali 3 kali 3 kali 4, maka matriksnya adalah 2 kali 4. Nah, kalau skalar, berarti tiap komponen dikalikan dengan yang bersesuaian. Kalau skalar perkalian, kalau di MATLAB titiknya di depan ya, titik dulu baru kali, maka tiap komponen yang bersesuaian dikalikan. Nah, determinan. Nah, teman-teman, kalau di MATLAB udah nggak ada masalah ya, karena determinan ukuran matriks M kali N itu tinggal nyari det-nya. Jadi misalnya kita punya matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Matriks 3 kali 3 tinggal det A, kita tahu jawabannya. Cuma masalahnya ini kan jadi koma-koma nih. Nah, nanti ketika kita masuk di kriptografi, kita harus nyari determinan dari bukan determinan, maksudnya inverse dari matriks ini yang integer. Sehingga kalau dikalikan determinan yang ini ada caranya. Nah, kalau kita mau manual, ya tentu determinan itu adalah sigma kan, dari -1 pangkat penjumlahan dari baris dan kolom dikalikan dengan yang komponen baris kolom bersesuaian dengan determinan yang nggak kita hitung. Kalau matriks 2 kali 2 berarti ini kolom baris 1, kolom 1 terhadap yang nggak segaris dengan ini, tinggal dikalikan ini. Kalau kita menghitung ini, berarti terhadap ini. Sehingga seakan-akan ini kali ini, kurangi ini kali ini. Kalau 3, berarti ini -1 pangkat baris dan kolom, 1 plus 1, kemudian kali determinan ini, kemudian berikutnya ini kali determinan ini, terus ini kali determinan ini, dan seterusnya. Cuma kalau ukuran matriksnya sudah besar, ini ya lumayan merepotkan ya. Kalau di matriks residu, kan kita tertariknya di inverse matriks, ya kan? Tapi yang ininya nggak koma-koma. Jadi kalau di MATLAB itu kan kalau teman-teman
nyari inverse gitu. Nah, inverse matriksnya pasti koma-koma gitu. Kebetulan kita udah bikin nih. Jadi kalau misalnya A, misalnya B itu sama dengan inverse dari A, kan? Inverse dari A. Maka ininya koma-koma. Gitu. Padahal di kriptografi itu yang koma-koma ini nggak ada relevansinya dengan karakter tertentu. Gitu. Nah, maka katakan kita mau nyari, bikin sendiri itu apa namanya rumusnya, kita bikin fungsi sendiri, maka harus dicek dulu determinan antara bukan determinan, dipastikan GCD-nya antara determinan dan modulusnya. Kita mau modulus berapa? Apa 26, apa 31 gitu ya. Nah, setelah itu kalau memang satu, inverse-nya adalah inverse itu dikalikan determinan dikalikan dengan T. T yang di sini sebetulnya maksudnya S nih. Karena di MATLAB kebetulan inverse-nya itu adalah T dan S. Kalau konsisten dengan kuliah yang barusan dipresentasikan ya. Kadang-kadang kebalik-balik. Sehingga kalau kita mau nyari C adalah inverse matrix dari A dalam modulus 31 misalnya. Maka kebetulan dia nggak punya inverse. Kalau yang kasus ini, yang kasus A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau kita masukkan bilangan ini 3, 5, 7, 2, inverse-nya pasti ini. Jadi kalau kita punya bilangan A, matrik A, coba ya. Bilangan A sama dengan sebuah matrik yang terdiri dari 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, garis kedua 1, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 6, 3, 9, 17, 6, 3, 9, 17, berikutnya 13, 13, 5, 4, 16. Ini matriks, kemudian kita cari B-nya, inverse matriks dari dalam modulus 26 ya. Dalam modulus 26, A, 26. Maka inverse-nya adalah 15, 21, 0, 15, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan nggak semua inverse matrik dalam modulus 26 punya inverse. Contohnya, kalau misalnya yang bilangan 3 ini kita ganti gitu ya. Huruf A pada baris pak 1, kolom 1, kita ganti menjadi 7 misalnya. Sehingga matrik A itu adalah ini. Maka apakah dia punya inverse? B, inverse A, masih. Jadi nggak semua tapi sebetulnya. Kebetulan kalau kita mau ganti lagi A sama dengan A 1,1 sama dengan 0 misalnya. Sehingga matrik A adalah ini. Apakah A punya matrik inverse? Nah, kebetulan kalau komponen baris pertama, kolom pertama 0, dia nggak punya inverse. Ya, karena kan inverse 0 nggak ada kan. Kalau kita ganti lagi, ini adalah 1 misalnya. Atau bilangan 13. Maka B masih punya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada beberapa yang nggak punya inverse. Nah, berikutnya kita membahas tentang linear kongruen. Nah, linear kongruen itu dalam kriptografi ini untuk mensolve equation yang punya koefisien lebih dari 1 ya di Zn. Ini contohnya kalau yang single variable linear equation.
Jadi kalau kita ini biasanya dipakainya di Chinese Remainder Theorem ya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari sebuah variabel X yang memenuhi 10 X kongruen dengan 2 di modulus 15. Nah, kita harus men-solve equation ini. Nah, equation ini harus dicek apakah GCD ini 14 dan 18, 14 dan 18, kan? GCD-nya antara E dan N itu harus memenuhi kriteria tertentu ya. Jadi kalau bilangan ini habis dibagi GCD-nya, maka dia ada solusi. Tapi kalau enggak, dia enggak punya solusi. Nah, kebetulan di sini 14 kali X kongruen 12 dalam modulus 18, GCD-nya 14-18 kebetulan 2, karena 18 habis dibagi 2, maka kita akan punya solusi ini. Kebetulan solusinya adalah 15 dan 6. Nah, ini aplikasi ini biasanya digunakan untuk salah satunya di Chinese Remainder Theorem. Nah, contohnya lagi ya untuk memecahkan ini kayak kriptografi, algoritma Hilbert. Jadi di Hilbert itu kuncinya kayak sebuah matrik ini, ininya ada sebuah matrik, kuncinya ini, maka ketemu message gitu kan. Nah, untuk memecahkannya tentu kita harus nyari inverse matrik, baik inverse matrik kunci maupun inverse matrik plain text. Tapi menggunakan ini yang inverse-nya itu yang nggak koma-koma, tapi yang integer juga. Nah, sebetulnya kan teman-teman harus mengalami sendiri ya, nyoba sendiri. Jadi teman-teman harus bikin namanya inverse matrix. Ini by default nggak ada di MATLAB. Nah, teman-teman harus nyari supaya kalau di MATLAB default-nya itu kalau punya A, inverse-nya katakan ya tinggal nulis inverse A. Nah, cuma hasilnya adalah bilangan double yang koma-koma. Nah, teman-teman harus bikin modifikasi dari ini yang disebut sebagai inverse matrix, fungsi inverse matrix, sehingga kalau ada sebuah matriks dan ditentukan modulusnya, maka teman-teman bisa menghasilkan inverse matrix tersebut dari modulus yang tertentu. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kalau kita punya bilangan ini, tapi hasilnya pingin integer gitu kan, inverse-nya, ya berarti kita harus mengimplementasikan konsep yang tadi. Jadi X dan Y, ini inverse integernya, kemudian dikalikan dengan hasilnya dalam modulus 16. Nah, kalau tanpa modulus-modulusan sih langsung inverse biasa itu bisa. Nah, cuma dalam kriptografi, nah karena konsep awalnya tadi bahwa ya mereka beroperasi di lingkungan yang terbatas kan. Alfabet terbatas, kemudian mungkin kemampuan komputer terbatas, sehingga kita menggunakan modulus. Nah, modulus ini dipakai termasuk di RSE. Nah, itu kira-kira ya materi kuliah kita. Baru minggu depan kita masuk ke kriptografi klasik.